Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu sehat. Baik anak-anak, tadi Budia di grup ya sudah menyampaikan untuk kalian mengecek Google Classroom-nya. Di situ Budia sudah menyertakan PowerPoint dan soal yang harus kalian kerjakan. Untuk PowerPoint ini setelah saya cek ternyata di Google Classroom, entah kalau mungkin di kalian bisa tampil ya. Itu yang untuk halaman kedua, slide yang kedua itu tidak tampak. Nah, pagi hari ini kita akan pelajari tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Untuk struktur teks deskripsi ini di sini untuk di slide-nya itu ada dua. Jadi ketika kita merujuk ke buku, ini ada dua ya, di slide-nya itu ada identifikasi. Identifikasi itu perkenalan, jadi permulaan dari teks deskripsi. Isinya biasanya memperkenalkan atau mendefinisikan, biasanya mengenalkan dulu objek yang akan dideskripsikan, yang digambarkan. Kebetulan di situ identifikasi bunyi paragrafnya adalah tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, itu ya, isi dari identifikasi adalah pengenalan sekilas objek yang akan digambarkan, yang akan dideskripsikan. Kemudian untuk deskripsi ini ada lanjutannya, yaitu deskripsi bagian. Tadi kan mengenalkan secara singkat bahwa tenun songket itu dari Palembang. Kemudian di deskripsi selanjutnya, deskripsi bagiannya, tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Ini sudah menggambarkan bagian-bagian dari tenun songket. Nah, ini yang di slide yang saya buat, yang saya share ke kalian. Nah, nanti silakan buka buku kalian halaman 18. Ini ya sudah ada contohnya untuk yang mencermati struktur teks deskripsi. Di situ sudah ada. Wah, identifikasi ini isinya tentang apa? Di sini ya, nama objek, lokasi, gambaran umum dan objeknya. Kemudian ada yang selanjutnya deskripsi. Di situ di slide yang punya Budia tadi ada hanya tertulis deskripsi ya. Deskripsi bagian. Nah, di situ menggambarkan apa, isinya tentang apa, paragrafnya memerinci objek yang kita gambarkan. Nah, kebetulan di buku paket kalian yang dideskripsikan adalah tentang rumah tongkonan. Nah, jadi di sini yang diperinci adalah bagian-bagian dari rumah tongkonan. Ada apa saja, bahan kayunya, ukirannya, ukiran rumahnya, kemudian hiasan atap rumah. Dan yang terakhir di struktur teks deskripsi adalah penutup, berisi kesan umum. Ini boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya adalah kebahasaan dalam teks deskripsi. Ya, di dalam teks deskripsi kebahasaannya berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Nah, contoh yang kemarin itu Bagas adalah kelinci yang manja. Ya, manja yang bagaimana? Nah, dia mengibas-ngibaskan bulunya, kemudian bermain-main di bawah kaki si pemiliknya. Sehingga kita bisa tahu, oh, kelinci manja itu wujudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalimat menggunakan cerapan panca indera. Contohnya tadi manja. Kita bisa lihat, bisa menentukan, bisa mengatakan bahwa kelinci si Bagas itu manja karena kita melihat tingkah laku. Kemudian yang untuk Pantai Parangtritis, udaranya sejuk karena kita apa? Merasakan, pakai indera apa? Indera praba, yaitu kulit ya. Kemudian kalau tadi yang Bagas manja, kita bisa lihat pakai indera penglihatan ya. Kemudian dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian ada pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Pilihan kata dengan emosi kuat seperti yang pernah Budia sampaikan dulu. Misalnya baik itu yang bagaimana? Baik itu banyak. Nah, kalau dia suka menyapa orang, dia kan juga baik. Berarti kata khususnya apa? Ramah, emosi kuatnya ya. Kemudian baik lagi apa? Dia menyayangi orang lain, penuh kasih. Kemudian ada lagi sabar, seperti itu. Kemudian ada lagi kalau itu berupa warna, kuning yang bagaimana? Kuning kemilau, kuning keemasan. Kemudian ada misalnya putih bersih, putih bening. Kemudian merah merona. Nah, seperti itu. Kemudian ada penggunaan kata berimbuhan. Untuk kata berimbuhan contohnya
menolong. Dari kata dasarnya adalah, kata asalnya adalah kata tolong ya, mendapatkan imbuhan jadi menolong. Kemudian menyapa, dari kata asal sapa ditambahkan imbuhan menjadi menyapa. Kemudian di teks deskripsi, kebahasaan dalam teks deskripsi dia juga menggunakan penggunaan kata sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Contoh, melihat, persamaan katanya ada apa saja? Menonton, mengintip, menyaksikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata depan dan huruf kapital. Kata depan contohnya di sekolah, di-nya dipisah, ke pasar. Kemudian dari stasiun, itu ya, di, ke, dari itu termasuk kata depan. Huruf kapital adalah huruf besar. Huruf besar contohnya di situ kalau misalnya menyatakan tempat, nama orang, nama tempat, nah itu menggunakan huruf kapital, huruf besar. Kalian lebih memahami lagi tentang struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi, kalian bisa membuka buku paket yang tadi ya, yang sudah Budia himbau, itu ada di halaman 18 untuk strukturnya, 18 sampai 21. Kemudian untuk kebahasanya dari halaman 21 sampai halaman 27. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Semoga dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nanti hasil tugas kalian diupload di Google Form yang sudah Budia sediakan di Classroom ya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.